Hello everyone, it's Marita and welcome to this video. Yap, seperti biasa di mana kita akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang lebih seru, menyenangkan dan tentunya mudah dipahami. Apa ada yang udah tahu di seri kali ini kita akan bahas apa? Yap, di seri kali ini kita akan bahas tentang verbs dan subject-verb agreement. Tapi disclaimer dulu ya. Walaupun kita bahas tentang verbs, tapi kita nggak bakal fokus ke rumus-rumus rumit ataupun tentang tenses ya. Kita bakalan fokus ke verbsnya aja, oke? Kalau kamu sering bingung tentang kok bisa sih it menjadi its, terus kenapa ya is bisa menjadi are? Nah, di video ini akan menjawab dengan cara yang lebih simpel. But, tunggu dulu. Seperti biasa, kalau di awal kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu nih buat ngecek sejauh mana kalian udah tahu tentang materi ini. Oke, let's start. Nah, seperti yang kalian lihat pada layar, terdapat 5 soal yang harus kalian jawab. Tenang aja, ini cuman ngetes pengetahuan umum aja kok. Nanti kalian bisa jawab di kertas selembar untuk nanti dibahas di akhir video ya. Have you finished? Alright, simpan dulu ya jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke inti materinya. Yang pertama, kita akan bahas tentang what is a verb. So, a verb shows an action or a state. Verb adalah kata kerja yang katanya itu menunjukkan aksi, kegiatan, atau keadaan. Contohnya seperti eat, run, study, is, atau are. Nah, contohnya dalam kalimat itu seperti I study English, they run every morning, or she is happy. Supaya nggak bingung, kita bagi verbs menjadi 4 jenis utama. Yang pertama yaitu main verbs atau action verbs. Nah, tipe ini adalah kata kerja utama ya yang menunjukkan aksi atau kegiatan seperti biasa. Contohnya seperti yang udah aku bilang sebelumnya, I study English every day, or they play football after school, or she eats breakfast at home. Nah, kita lanjut ke jenis yang kedua. Jenis yang kedua yaitu be verbs. Nah, jenis ini digunakan untuk menjelaskan keadaan, kondisi, atau identitas. Tapi bukan aksi ya. Contohnya adalah seperti am, is, are. Aku yakin kalau kebanyakan dari kalian pasti udah tahu soal am, is, are itu pasangannya siapa aja sih. As a reminder ya, kalau subjeknya I berarti pasangannya am. Terus kalau subjeknya she, he, it itu pasangannya is. Terus kalau subjeknya you, are, they, and we itu berarti subjeknya are. Oke. Contohnya kalau dalam bentuk kalimat ya seperti I am tired, or she is a student, or they are kind. Jenis yang ketiga yaitu auxiliary verbs atau helping verbs. Jadi kata kerja ini tuh fungsinya untuk membantu verb utama untuk membuat kalimat tanya, kalimat negatif, atau kalimat penekanan. Dan biasanya ciri-cirinya menggunakan kata do, does, atau did. Kalau contohnya dalam kalimat seperti do you like coffee? Or she does not understand the lesson? Or I do like this song. Jenis yang keempat yaitu modal verbs. Nah, jenis ini biasanya digunakan untuk menambahkan makna khusus seperti kemampuan, saran, keharusan, atau permintaan sopan. Ciri-ciri modal verb contohnya seperti can, could, should, would, dan must. Kalau yang can contohnya seperti I can swim well. Kalau yang could you please close the window? Atau kalau yang should, you should study harder. Atau kalau mau order sesuatu bisa pakai would, I would like some tea gitu. Atau kalau kamu mau ngingatin dirimu, I must study harder. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian penting yang sering bikin bingung. Ya, yaitu subject verb agreement.
Tapi tenang aja ya, kita bahas pelan-pelan dan usahakan lebih simpel. Jadi, subject verb agreement ini artinya subjek dan verb harus cocok. Dan yang kita perhatikan di sini bukan waktu, tapi jumlah, yaitu satu atau lebih dari satu. Poin pertama yang harus kita perhatikan yaitu tentang singular versus plural subjects. Nah, jadi kalau subjeknya singular atau satu orang atau satu benda, nah verbnya berbeda dengan subjek yang plural ya. Sebenarnya mostly kalian udah pada tahu kan ya subjek singular itu apa aja. Ya, contohnya seperti I, she, he, it, one student, or my friend. Contohnya kalimat yang seperti she likes coffee, or my brother plays football, atau dan masih banyak lagi. Kalau dalam bentuk plural, ya contohnya seperti you, we, they, atau two students gitu. Contohnya dalam kalimat seperti they like coffee or we play football. Yang kedua yaitu the S rule, very important. Ya, akhiran S rule. Nah, ini nih aturan yang sering kali bikin orang salah untuk menulis sebuah kalimat lah gitu. Contohnya, ya kita terkadang kalau mau pakai kata I kesebut harusnya I eat malah jadi I eats gitu. Padahal kan harusnya yang pakai S itu kan subjeknya seperti he, she, it. Nah itu baru verbnya S nanti di akhirannya ditambahin. Contohnya kayak she eats, he eats, atau it eats gitu. Kalau subjek kayak I, you, we, they itu nggak perlu base verbnya. Itu nggak perlu ditambahin S lagi. Pakai verb kayak biasa aja. Contohnya kayak I eat, you eat, we eat. Poin yang ketiga yaitu subject is a noun, not a pronoun. Kalau subjeknya berupa noun, berarti kita lihat apakah noun itu singular atau plural. Contohnya seperti the student likes English dan the students like English. Nah itu dua hal yang berbeda itu. Yang pertama kan the studentnya kan cuma satu, berarti ditambahkan dengan S di akhiran verbnya. Jadi the student likes. Sedangkan yang kedua itu the students like. Kenapa di sini dia like-nya nggak pakai S? Ya karena the students itu kan banyak, jamak. Nah berarti dia nggak perlu tuh ditambahin S di akhiran verbnya. Poin yang keempat yaitu be verbs dan agreement. Ya, as we know that be verbs juga harus menyesuaikan dengan subjek yang seperti aku bilang tadi. Kalau I itu pasangannya am, he, she, it itu is, you, they, we itu are gitu. Dan ya poin kelima, agreement after modal verbs. Nah, setelah modal verbs itu bentuknya tidak bakal berubah lagi siapapun subjeknya. Kalau dalam kalimat seperti she can swim, they can swim, he should study more. Nah, kata setelah can itu tidak akan berubah atau ditambahin akhiran S atau segala macam, itu nggak perlu. Karena yaudah gitu aja. Kalau kamu pegang 5 poin ini, subject verb agreement sebenarnya nggak sesulit itu. Okay, now we move to the common mistakes yang biasanya orang lakukan saat berbicara atau menulis tentang sebuah kalimat. Okay, mistake 1, lupa akhiran S. Coba kalian lihat dalam kalimat ini. Yang lupa akhiran S-nya di bagian mana? Di bagian like kan ya. Harusnya kan kalau subjeknya she itu verbnya akhirannya harus S. Jadi harusnya she likes coffee gitu. Karena subjek seperti he, she, it itu butuh banget verbsnya yang akhirannya S. Terus mistake yang kedua itu salah be verb. Ya bisa dibilang ketukar gitulah. Coba kalian lihat di kalimat ini. Nah di kalimat ini tertulis seperti they is happy. Nah, di sini kan to be-nya kurang pas nih. Harusnya kan they are happy gitu. Be verb itu harus sesuai subjek ya.
Common mistake ketiga, yaitu verb setelah model. Nah, coba kalian lihat di mana salahnya di kalimat ini. Yap, sings. Sings di sini sebenarnya nggak perlu pakai s akhirnya, karena kan yang kata sebelum sings atau kata sebelum verbnya ini kan model, jenisnya model. Nah, jadi dia tuh nggak perlu lagi ditambah macam-macam, udah gitu doang gitu, kayak she can sing. Oke, setelah kita mempelajari tentang verbs dan subject verb agreement, di sini seperti biasa kita akan melakukan post test untuk mengetes apakah kalian sudah paham atau belum untuk materinya. Kalian bisa pause video ini dan mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan di layar. Have you finished? Good job. Okay, let's move to the review. Nah, yang pertama yang kita review adalah pretest. Udah siap dengan hasilnya? 3, 2, 1. Ini dia hasilnya. Gimana? Bener berapa nih? Okay, good job. Next, we will review about post test. Dan inilah hasilnya. Okay, gimana? Udah pada paham kan? Give applause untuk kita semua. Woohoo! Oke, hari ini kita sudah mempelajari tentang verbs, jenis-jenisnya, terus juga kita mempelajari tentang contoh-contohnya juga dalam kalimat-kalimat. Terus kita juga mempelajari tentang subject verb agreement berdasarkan 5 poin. Nah, terus kita juga membahas tentang apa aja common mistake yang biasanya terjadi saat kita menggunakan verbs gitu, atau subject verb agreement ini. Nah, seperti itu. Kalau kalian masih punya pertanyaan atau kayak bingung gitu, kayak ini apa ya maksudnya ya Miss atau semacamnya, kalian bisa banget tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Semoga dengan adanya materi ini bisa menambah wawasan kalian dan tentunya juga dapat memperluas pengetahuan kalian tentang bahasa Inggris. Oke, segitu dulu video hari ini. Ikuti terus perjalanan video-video selanjutnya. Thank you for watching. Bye everyone.